Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, ketemu kita lagi geng. Salah, ketemu lagi kita geng. Oke, langsung aja. Ini adalah lanjutan yang kemarin, yang dimana bodinya ini sempat aku dempul. Setelah itu aku epoksi. Setelah itu aku beri tanda supaya ngamplasnya enak. Nah, sekarang tahap itu sudah lewat. Jadi kita lanjut melakukan pengecatan pada media ini. Nah, scene yang ini adalah scene yang sebelumnya. Jadi kita langsung ke tahap yang selanjutnya, karena untuk video pengamplasannya aku tidak videokan. Karena aku rasa kalian sudah mengerti proses pengamplasannya seperti apa kalau sudah ada tandanya. Sebelum ke proses pengecatan warna abu-abu, medianya ini yang aku epoksi tadi ini kan terang warnanya. Aku takut kalau melakukan pengecatan, takutnya nanti ada perbedaan warna dari bodi yang lain ke bodi yang lainnya. Jadi di sini waktu proses pengamplasan media ini aku lihat dasar di bawah abu-abunya itu warna hitam. Jadi di sini aku cat dulu dengan menggunakan warna hitam sebelum abu-abunya naik. Tujuannya apa? Pertama, supaya aku tidak memakan bahan terlalu banyak. Kedua, aku menghindari adanya beberapa persen perbedaan warna dari media lain ke media lainnya. Jadi di sini aku dasarin warna hitam, itu tujuannya. Mungkin bagi yang berpengalaman ngecat warna ini mungkin aman-aman aja. Karena kan ada beberapa bagian yang aku epoksi, ada yang enggak. Karena yang aku epoksi itu hanya bagian cacat saja. Jadi untuk menghindari warna yang berbeda atau belang dari media lain ke media lainnya, aku mengatasinya mendasari dengan warna yang sama dulu, yaitu warna yang gelap sebelum abu-abunya dinaikkan. Oke geng, sambil nunggu cat hitamnya itu kering. Jadi di sini kita sambil nge-mix ya. Nah, cat yang saya gunakan ini adalah cat PU geng. Untuk brand yang saya beli, untuk brand yang saya gunakan itu adalah Wanda. Produknya dari Axe Nobel. Dan aku beli ini 300 ml. Jadi kalengnya aja yang besar. Isinya ini 300 ml karena dia punya kemasan yang besar aja, yang kecil habis kemasannya. Sebelum dimasukkan ke dalam gelas, saat kita nge-mix menggunakan thinner nanti, maka cat yang ada di dalam kalengnya ini wajib diaduk dulu geng ya, biar metaliknya itu terkumpul semua. Untuk perbandingan antara cat dan thinnernya ini cuma aku kira-kira aja geng. Jadi nggak ada ukuran pasti, karena tingkat kekentalan yang custom mix seperti ini beda dengan yang ready mix. Yang ready mix biasanya cenderung agak kental, tapi kalau yang custom mix ini pada umumnya kalau saya beli itu tidak terlalu kental geng. Jadi menggunakan thinner itu tidak mesti 1:1, jadi sesuai kebutuhan. Biasanya kalau kalian sudah terbiasa nge-mix rasio cat dan thinner, kalian akan mengerti sendiri kok, paham kekentalannya itu sampai di mana. Untuk warna yang aku aplikasikan geng, itu warna grey. Nah ini yang sudah di mix dengan thinner. Yang di dalam kaleng itu sisanya lah sedikit. Nah untuk kekentalannya seperti itu geng. Nah, kalian bisa lihat. Nah berapa tadi perbandingannya? Gak ada angka pasti geng. Main kira-kira aja lah. Oke, langsung kita gas. Kita langsung ngecat warna intinya. Mungkin kalian melihat di sini ada yang masih warna aslinya, ada yang aku dasarin warna hitam. Kok beda-beda bang? Ya kalau yang ini yang masih warna aslinya itu cukup aku amplas saja geng. Jadi nggak perlu aku dasarin warna hitam karena warnanya hampir sama mendekati warna aslinya geng.
Nah, yang aku cat warna hitam terlebih dahulu itu supaya aku menggunakan bahan itu tidak terlalu banyak dan daya tutupnya juga jadi lebih mudah. Walaupun sebenarnya kalaupun misalnya nggak didasarin, dia nutup juga, nutup dengan cepat juga. Cuma yang aku takutkan, takut ada selisih warna atau ada sedikit beberapa persen perbedaan warna karena perbedaan warna dasar. Justru itulah kenapa media ini yang aku perbaiki, yang ada evoksinya warna abu-abu tadi, ya kan, itu aku cat warna hitam untuk menghindari perbedaan warna yang sedikit berbeda beberapa persen hanya gara-gara beda bagian bawahnya. Kan warna epoksinya tadi bang itu kan abu-abu juga, kenapa dicat hitam? Ya kalian bisa lihat sendiri kan tadi itu, walaupun warnanya abu-abu juga ataupun grey warna epoksinya, tapi cenderung warnanya lebih terang. Nah itu bisa sedikit ada perbedaan warna yang terjadi nantinya kalau kita tidak dasarin warna hitam. Walaupun sebenarnya kalau barangnya itu nggak jadi satu pas dipasang di motornya, tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Yang berbahaya itu kalau misalnya barangnya itu berdempet jadi satu. Nah itu kelihatan ketara ada perbedaan warna. Cuma kelihatan beberapa persen saja. Kita bisa ambil contoh, misalnya kita mau ngecat warna biru Movistar, yang satunya didasarin silver, yang satunya didasarin hitam. Nah alhasil warna yang dihasilkan sama-sama warna biru Movistar, tapi yang didasarin hitam cenderung warnanya agak sedikit lebih gelap dan daya tutupnya juga jadi lebih oke. Nah kalau kita dasarin silver, yang dasaran silver tadi dia menghasilkan warna biru Movistar juga, tapi karena warnanya silver yang di bawah sebagai dasaran, cenderung warna birunya akan menjadi lebih cerah karena dia dibantu dengan dasaran yang warna silver tadi, walaupun konteksnya sama-sama biru Movistar. Kira-kira gitu geng. Oke geng, di lapisan yang pertama udah selesai. Rencananya aku mau lapis lagi, dan itu masih ada sisa tuh dispraykannya. Oke, kita langsung ke tahapan yang kedua, di lapis yang kedua. Jadi jedanya tadi sekitar 10 menitan geng. Jadi aku langsung ke lapisan yang kedua. Dan aku ngecatnya juga nggak tebal. Di lapis pertama tadi asli tipis-tipis geng. Ya karena saya gunakan cat piu, otomatis kan daya tutupnya juga bagus gitu. Jadi kita ngecatnya itu nggak tebal. Walaupun ini dikasih 2 lapis, artinya di pengaplikasian di lapisan kedua itu pun aku nggak tebal geng, mainnya tipis-tipis aja. Karena kalau kita melakukan proses pengecatan itu kalau tebal-tebal geng, hasilnya nggak bagus. Walaupun bagus, nggak bertahan lama. Biasanya usianya lebih pendek. Dan hasil pengecatan yang tebal itu bisa menghasilkan di kemudian hari itu kayak pecah 1000 tuh nah geng. Kayak tanah tandus yang retak-retak banyak itu. Kalau sering kejemur kayak gitu dia.
Oke geng, setelah proses pengecatan warna tadi selesai, jadi aku langsung lanjut ke proses pengekliran. Nah, kali ini clear yang aku gunakan adalah Clear Dove. Untuk Clear Dove yang aku gunakan ini, itu aku ambil dari brandnya Pentaprima, yaitu Lux. Untuk mix rasionya itu 4:1:2, karena aku mau bikin ini Dove-nya agak sedikit semi. Karena aku beberapa kali eksperimen, itu kalau thinnernya aku kurangin, itu jadinya rata-rata semi Dove. Tapi kalau thinnernya aku banyakin, misalnya 4:1:6, sepengalamanku dengan perbandingan seperti itu, aku menghasilkan Dove yang pekat. Tapi di saat aku menggunakan perbandingan di 4:1:2, ternyata hasil Dove yang dihasilkan tidak terlalu pekat. Jadi dia kelihatan seperti masih semi Dove, artinya metaliknya itu masih agak sedikit terlihat. Karena kalau Dove-nya itu terlalu pekat, itu biasanya metaliknya ketutup geng. Metaliknya ketutup, terus itu metaliknya bisa terlihat kalau kita siram medianya itu dengan air, kalau medianya udah kering. Tapi nah di sini beberapa kali aku coba dengan eksperimen beda-beda perbandingan rasio thinnernya, ternyata menghasilkan warna-warna yang tadinya ngedove itu berbeda-beda. Ada yang semi, ada yang Dove-nya pekat. Bahkan ada yang pernah coba juga, katanya hardinernya agak sedikit dibanyakin, itu hasilnya semi Dove. Tapi aku belum pernah eksperimenkan yang hardinernya agak dibanyakin. Tapi mungkin di kemudian harinya aku akan coba eksperimen. Untuk pengaplikasian Clear Dove ini, itu aku aplikasikan satu lapis saja geng, yang di sini geng. Karena untuk Clear Dove ini nggak perlu tebal-tebal, karena berbahaya kalau dia tebal-tebal, bisa membelah diri, pecah-pecah seperti retak-retak, seperti inilah, yang seperti yang aku bilang kayak yang di pertama tadi, semacam tanah yang tandus yang pecah-pecah itu akibat dari Clear Dove-nya kalau kita aplikasikan terlalu tebal. Oke geng, jadi pengeklirannya udah selesai dan ini keesokan harinya, yang dimana aku ngeklirnya itu di malam hari geng. Jadi seperti biasa geng, karena aku sering melakukan pengekliran itu di malam hari, jadi tidak pernah ada kendala geng. Yang penting aku punya ruangan, padahal aku tidak punya pemanas geng. Harusnya kan pada umumnya orang yang ngecat di malam hari atau ngeklir di malam hari itu biasanya rata-rata mereka punya pemanas atau oven yang mereka bikin sendiri dengan berbentuk seperti kotak terus ada lampunya. Nah kalau aku nggak punya fasilitas itu, jadi aku murni mengandalkan alam saja. Jadi ruangan itu hanya aku manfaatkan buat aku ngecat. Yang penting aku ngecatnya nggak di luar ruangan, itu aja sih sebenarnya. Oke geng, jadi videonya cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa kita di videoku yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.